Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Sekali peristiwa, Yesus mengatakan perumpamaan ini kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang seorang adalah orang Farisi dan yang lain pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini, "Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Aku bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku." Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan menebah dadanya dan berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini." Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, sedangkan orang lain itu tidak. Sebab siapa saja yang meninggikan diri akan direndahkan, dan siapa saja yang merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, ada pepatah Jawa yang sangat terkenal. Adigang, adigung, apa terusnya ini? Adiguno, berarti masih ini yang usia ini masih apa nih? Ingat, tapi tidak tahu yang remaja anak-anak ini baca Jawa ada enggak di sekolah itu? Ya, adigang, adigung, adiguno. Pesan dari pepatah ini kan, hendaknya manusia tidak mengandalkan, menyombongkan kelebihan yang dimiliki. Adigang ini berkaitan dengan kekuatan. Kekuatan ini orang Jawa biasanya kan ada golek apa nih? Golek kasekten, golek ilmu. Di Ponorogo sana yang terkenal ya warok. Saya ini bukan, biarpun asal dari Ponorogo ya, bukan apa ini, bukan waruan. Ini adigang berkaitan dengan kekuatan. Adigang, adigung berkaitan dengan kekuasaan, ya, jabatan dan sebagainya. Adiguno, apa niki? Adiguno ini berkaitan dengan apa ini? Dengan kepandaian, ya, kepinteran. Ya, diingatkan melalui perumpamaan ini, pepatah ini, ya, supaya ya, manusia tidak mengandalkan, menyombongkan kelebihan yang dimiliki.
namun hendaknya menggunakan ilmu padi, ya. Padi itu semakin berisi kan semakin nunduk, beda dengan padi yang itu digabuk gembrong itu kan menantang langit, ya. Tidak ada isinya ya. Saudara yang kasih, demikian juga Tuhan Yesus pada pagi hari ini juga menyinggung soal ini, soal seperti apa yang saya katakan tadi. Beberapa orang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain. Ini ada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua yang lain. Dengan membuat perbandingan, ya, cerita perbandingan orang yang pergi berdoa ke bait Allah. Mengapa antara orang yang menyombongkan diri dibuat perbandingan dengan orang yang pergi berdoa ke bait Allah? Saudara yang kasih, antara kehidupan dengan berdoa itu berhubungan erat sekali. Sebagaimana dalam doa, demikian juga dalam hidup juga sebaliknya. Sebagaimana dalam hidup, demikian juga dalam doa. Kalau orang dalam hidupnya itu lembah manah, ya, andap asor, rendah hati, orang yang saleh, tentu dalam doanya, ya, menghadap Allah juga akan bersikap demikian. Kalau orang dalam doanya itu seperti tadi, orang tadi, ya, di hadapan Allah, ya, menyombongkan diri, pamer, demikian juga dalam hidup, praktek hidup juga tidak jauh berbeda, ya. Hidup berdigasan petentang-petenteng di hadapan sesama, ya, adigang, adigunung, adigung, adigang, adigung, adiguna, ya, pamer apa yang dimiliki. Maka tadi Tuhan Yesus, ya, orang yang menganggap dirinya benar dan merendahkan orang lain, ya, dibuat cerita, ya, dua orang pergi berdoa ke bait Allah. Tadi satu orang Farisi dan satunya pemungut cukai. Dan cerita ini mempertentangkan, ya, antara orang Farisi yang banyak omongannya dengan memamerkan kebenarannya, dengan pemungut cukai yang dengan sikap tubuhnya mengakui, ya, dosanya, ya, kesalahannya. Orang Farisi, ya, memamerkan dalam 6 perkataan
Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya. Pertama ini, ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Biasanya orang bersyukur itu kan karena kebaikan Tuhan, rahmat Tuhan, penyertaan Tuhan. Namun sebenarnya di sini apa yang dikatakan oleh pemungut, oleh orang Farisi ini ya, sebenarnya bukan berdoa, namun pamer ya, menyombongkan diri. Lebih lanjut ya, aku bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina. Dan puncak ya kesombongannya ini, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Ini sebagai puncak kesombongannya di hadapan Allah dengan merendahkan orang lain, pemungut cukai. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Ini puasa tambahan. Orang Yahudi kan ada puasa wajib, yaitu pada hari pendamaian. 2 minggu puasa ini kan puasa Senin dan Kamis sebagai puasa tambahan, bentuk kesalian dari orang Farisi. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Ini doa orang Farisi yang semuanya pamer ya di hadapan Allah ya, menyombongkan apa yang ada dalam dirinya ya, keberhasilannya. Dan kita melihat doa pemungut cukai yang berbeda ya. Kalau orang Farisi ini ada di depan, mungkin garda depan mungkin ya. Pemungut cukai mungkin belakang sana mungkin ya. Bahkan ia tidak berani mengadah ke langit, melainkan menebah dadanya dan berkata, ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Ini doa pemungut cukai, menyadari sebagai orang berdosa dan mohon belas kasihan dari Allah sendiri. Saudara dan kasih, akhirnya Tuhan Yesus bersabda, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, sedangkan orang lain itu tidak. Pemungut cukai sebagai orang yang dibenarkan oleh Allah, berarti kan dia dibenarkan karena mempunyai relasi yang benar dengan Allah. Ya, dibenarkan karena ia menyadari diri sebagai orang berdosa, dan ia dibenarkan karena ia menyadari hidupnya ya bergantung pada Allah, maka ia mohon belas kasih ya, kemurahan Allah semata. Sedangkan orang Farisi ini kan menyombongkan diri, maka ia sebagai orang berdosa ya, memang tidak kelihatan, namun ia sebagai orang berdosa ya. Kesombongan, menyombongkan diri, ini kan tindakan dosa. Saudara-saudara yang kasih, melalui sabda Tuhan
Tuhan Yesus ya mengajar kita para muridnya ya, bagaimana dalam hidup dan juga dalam doa kita. Seperti sebagaimana sudah saya katakan, antara hidup dan doa ini berhubungan yang sangat erat. Maka Tuhan Yesus mengajar sikap doa yang tepat sebagaimana dilakukan oleh pemungut cukai. Dalam doanya menyadari sebagai orang berdosa. Ini sikap ini yang harus ada dalam diri kita, dalam doa kita. Sebagai orang berdosa dan senantiasa mohon kemurahan Allah, ya, belas kasih Allah. Yang kedua, kita juga diajak untuk melihat hidup, sikap hidup kita, ya. Bagaimana selama ini? Apakah kita hidup dalam kesombongan, adigang, adigung, adiguno? Apakah kita hidup dengan rendah hati, hidup yang tulus? Kiranya sikap doa yang seperti pemungut cukai dan menjalani hidup yang rendah hati, tentu kita hidup di hadapan Allah, ya, kita dipandang dan akan dibenarkan, ya, oleh Allah, bahwa doa kita, hidup kita, ya, berkenan kepadanya. Bagaimana ditegaskan dalam bagian terakhir sabda Tuhan, sebab siapa saja yang meninggikan diri akan direndahkan, dan siapa saja yang merendahkan diri ia akan ditinggikan. Ditinggikan dan direndahkan oleh siapa? Tentu oleh Allah sendiri. Kalau kita dalam hidup kita bersikap, ya, rendah hati, dalam doa kita juga demikian di hadapan Allah, maka kita akan ditinggikan oleh Allah, dibenarkan oleh Dia. Namun bila dalam doa kita dan hidup kita bersikap sombong, ya, tinggi hati, maka kita akan, ya, direndahkan oleh Allah sendiri. Kiranya melalui sabda Tuhan ini kita semua sebagai murid-muridnya, ya, diteguhkan dalam hidup kita, bagaimana hidup berkenan, ya, di hadapan Allah kita, yaitu dengan senantiasa, ya, bersikap rendah hati. Teladan utama dalam hal ini ialah Tuhan kita Yesus Kristus sendiri.